Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia besar kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tasdid yang harus dibaca di dalam tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh. Karena apa? Sama seperti Al-Fatihah, bacaan tahiyat itu merupakan salah satu rukun daripada sholat, sehingga rukun yang sebangsa qauli, ucapan. Maka karena rukun yang sebangsa ucapan, maka pengucapannya itu juga benar, haruslah benar. Nah, salah satunya untuk menjaga kebenaran pembacaan surat Al-Fatihah itu juga harus menjaga tasdid yang ada di dalam tasyahud ini. Sama seperti Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah kan juga tasdidnya itu kan harus dibaca kalimatnya. Artinya jangan sampai dihilangkan agar Fatihahnya itu sama. Di dalam tasyahud itu juga ada tasdid yang memang harus diperhatikan sehingga bacaan tasyahudnya atau tahiyatnya itu sudah benar. Baik, langsung saja kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholawat sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Faslun utawi iki iku ana fasal swiji tasdidatut tasyahhudi utawi pira-pira tasdide tasyahud atau lafaz tahiyat iku ihda wa ishruna ono siji lan 20, berarti 21. Khamsun nyatane 5 fi akmalihi ing dalam sampurnane tasyahud, wasitatun lan ono wasitata asyara lan ono 16 fi aqlihi ing dalam luwe kidie tasyahud. Jadi bacaan Fatihah, tasdidnya bacaan tasyahud itu semuanya ada 21. Yang 5 itu merupakan tasdid yang menyebabkan sempurnanya tasyahud. Maksudnya gimana? Yaitu semua tasdid ini malai sayusan bitarkihi fil julus al-awwal as-sujud. Jadi apabila ditinggalkan 5 tasdid ini, itu tidak mengharuskan kita untuk melaksanakan sujud sahwi. Sementara yang 16 itu merupakan yang paling sedikitnya. Dalam arti apabila yang 16 itu ditinggalkan, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Dan itu maksudnya. Jadi khamsun fi akmalihi, khamsun nyatane 5 fi akmalihi yang dalam sampurnane sampurnane tasyahud, wasitata asyara lan 16 fi aqlihi yang dalam luwe kidie tasyahud. At-tahiyatu utawi tasdid kang pertama iku ing dalam lafaz at-tahiyatu. Alat ta'i iku alat ta'i tetep ing atase huruf ta wal ya'i lan ya. Al mubarakatu ing dalam kalimat
kalimat al-mubarakatus sholawat ing dalam kalimat al-mubarakatus sholawat ala sodi tasdite ala sodi ing atase shad at-thayyibatu ing dalam lafaz thayyibat ala ta'i tasdite ing atase huruf ta wal ya'i lan lafaz lan huruf ya. Lillahi ing dalam lafaz lillahi ala lamil jalalati tasdite ing atase huruf lamul jalalah lame lafaz Allah. Assalamu ing dalam kalimat salam ala sini tasdite ing atase huruf sin ndukure huruf sin. Alaika ayyuhan nabiyyu alaika ayyuhan nabiyyu ing dalam kalimat alaika ayyuhan nabiyyu tasdide alal ya'i wan nuni wal ya'i ing atase huruf ya sing pertama wan nuni lan huruf nun wal ya'i lan huruf ya sing nomor loro. Warahmatullahi lan ing dalam lafaz warahmatullah tasdide alal lamil jalalati ing atase huruf lamul jalalah lame lafaz Allah. Wabarakatuh assalamu ing dalam lafaz wabarakatuhu assalamu tasdide alas sini ing atase huruf sin alaina wa ala ibadillahi ing dalam lafaz alaina wa ala ibadillahi tasdide ala lamil jalalati ing atase lame lafaz Allah. As-solihina ing dalam lafaz solihin ala sodi tasdide ala sodi ing atase huruf shad. Asyhadu an la ilaha ing dalam lafaz asyhadu an la ilaha tasdide ala lamil alifi ing atase lam alif ing atase huruf lam alif. Illallah ing dalam lafaz illallah ala lamil alifi wa lamil jalalati tasdide ala lamil alifi ing atase lam alif wa lamil jalalati lan ing atase lam jalalah. Wa ashhadu anna ala nuni wa ashhadu anna lan ing dalam lafaz ashhadu anna tasdide ala nuni ing atase huruf nun. Muhammadar Rasulullahi tasdide la dalam lafaz Muhammadar Rasulullah tasdide alal mimi Muhammadin wa alal ra'i ing atase tasdide lafaz ing atase tasdide mime ing atase tasdide ing atase mime lafaz Muhammad lan huruf ra lafaz Rasulullah wa ala lamil jalalati lan ing atase lame lafaz Allah. Jadi pada Muhammadur Rasulullah tasdidnya itu ada tiga. Itu tadi redaksi dari kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang tasdid-tasdid yang ada di dalam tasyahud. Coba kita rinci satu-satu. Jadi pertama tasdid sekaligus secara keseluruhan tasdidnya itu ada 20. Yang 5 itu menjadi sempurnanya tasyahud, yang 6 tasdid sisanya itu menjadi menjadi paling sedikitnya tahiyat. Artinya apabila yang 5 itu ditinggalkan kita tidak perlu melaksanakan sujud sahwi, sementara yang 6 sisanya apabila kita tinggalkan dalam membaca tasyahud, apabila tasdid itu ditinggalkan dalam membaca tasyahud, maka kita disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Itu. Yang pertama
Yang pertama itu atta alat ta'i. Yang pertama pada kalimat at-tahiyyatu. Yang pertama itu pada kalimat at-tahiyyatu, yaitu ada dua. Pertama at-tahiyyatu alat ta'i wal ya. Jadi pada lafaz at-tahiyyatu itu ada terdapat dua tasdid, yaitu pada huruf ta jadi at-ta, terus kemudian pada huruf ya hiyya. Jadi enggak boleh enggak boleh atahiyya, enggak boleh, atau attahiyya, enggak boleh. Jadi harus attahiyya. Terus kemudian pada kalimat al-mubarakatus sholawatu, al-mubarakatus ala shodi tepat berada pada huruf shod. Jadi enggak boleh al-mubarakatu sholawatu, enggak boleh. Jadi harus al-mubarakatus sholawatu. Tuh. Kemudian pada kalimat at-thayyibatu ala ta'i wal ya'i. Kemudian pada kalimat at-thayyibatu itu terdapat pada huruf to-nya, jadi harus atto enggak boleh ato. Terus pada huruf iya-nya toyyi, jadi enggak boleh at-toyyi, enggak boleh, tapi at-thayyiba itu harus seperti itu. Terus kemudian pada lafaz lillahi ala lamil jalalah. Terus kemudian at-thayyibatu mubarakatu sholawatu thayyibatu lillahi. Pada lamnya lafaz Allah itu tadi lillahi enggak boleh, lillahi enggak boleh. Jadi harus lillahi. Karena tasdidnya itu ada pada lamnya lafaz jalalah itu tadi. Kemudian pada kalimat assalamu ala sini. Kemudian pada kalimat assalamu itu enggak boleh assalamu. Pada sinnya itu ada tasdidnya. Kemudian alaika pada kalimat alaika ayyuhan nabiyyu, yaitu terdapat pada ya yang pertama, yaitu lafaz alaika ayyu, enggak boleh alaika ayu, enggak boleh, tapi alaika ayyu. Terus kemudian terletak pada nunnya ayyuhan, enggak boleh ayyuhana, enggak boleh, tapi ayyuhanna. Harus seperti itu karena tasdid yang kedua itu terletak pada nun. Terus kemudian yang terakhir pada iya-nya lafaz nabi itu. Jadi ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabiyyu. Nah, untuk lafaz nabi, ayyuhan nabiyyu ada dua tasdid di sana. Nah, untuk lafaz nabi ini, nabi itu nanti aja terus. Terus kemudian pada kalimat warahmatullahi ala lamil jalalah. Kemudian pada kalimat warahmatullah. Jadi tasdidnya itu terdapat pada lafaz Allah. Jadi enggak boleh warahmatullahi, enggak boleh. Warahmatullahi enggak boleh. Jadi warahmatullah, lamnya itu ditasdid soalnya warahmatullah. Jadi pada lafaz Allahnya itu ada tasdid. Wa barakatuhu assalam. Kemudian pada kalimat assalam ada sinnya itu. Wa barakatuh assalamu alaina, kan seperti itu. Jadi pada sinnya itu lafaz assalam itu tadi tasdidnya yang harus kita baca dalam pembacaan tasawuf. Kemudian alaina wa ala ibadillahi, alaina wa ala ibadillahi, kan seperti assalamu alaina wa ala ibadillahi itu terdapat pada lamul jalalah. Jadi pada huruf terakhir alaina salamu alaina wa ala ibadillahi. Jadi setelah ibadun kan ada kalimat Allah. Pada lafaz lamnya lafaz Allah itulah tasdid yang harus dibaca pada pembacaan tasawuf. Kemudian as-sholihin ala ibadillahi sholihin. Pada lafaz shadnya ala shodi, yaitu tepat pada huruf shad dari lafaz as-sholihin. Terus asyhadu an la ilaha itu terdapat pada huruf lamnya, lam alifnya lafaz Allah. Allah kan ada an,
kemudian lam alif daripada lafaz lam alifnya itu. Asyhadu alla itu. Nggak boleh dibaca asyhadu alla, nggak boleh. An la nggak boleh. Jadi harus Allah. Terus kemudian pada lafaz illallah. Illallah itulah pada lam alif ala lamil alifi wa lamil jalalati, pada lam alif jadi illallah, tidak boleh dibaca ilallah, tidak boleh. Jadi pada lafaz lam alifnya dan juga pada huruf lamnya dari lafaz dari kalimat Allahu. Terus kemudian wa asyhadu anna ala nuni, terdapat pada kalimat anna, pada nunnya lafaz anna, asyhadu kemudian an, alif dan nun terdapat pada nunnya anna, jadi nggak boleh dibaca asyhadu anna, nggak boleh. Terus Muhammadar Rasulullah itu terdapat pada 3 tempat. Yang pertama alamimi Muhammadin, jadi pada kalimat Muhammad pada mimnya yang kedua, mim yang pertama hak, kemudian mim yang kedua itulah yang memiliki tasdid yang satu. Kemudian pada rohnya lafaz Rasulullah, Muhammadar pada rohnya lafaz Rasulullah. Kemudian pada lam jalalah, pada lamnya huruf Allah, jadi Rasulullah seperti itu. Itu tadi beberapa tasdid yang harus kita jaga, yang secara keseluruhan semuanya ada 21 di dalam tasyahud, dalam tahiyat itu paling sedikitnya seperti itu. Kemudian di dalam tasyahud juga ada kalimat nabiyun, ayyuhan nabiyyu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kan. Nah, kata nabi itu di dalam bahasa Arab itu bisa diambil dari dua kalimat. Pertama bisa diambil dari kalimat nubuwah yang memiliki arti tepat yang paling tinggi. Kenapa Nabi dinamakan Nabi, mengambil dari kalimat nubuwah? Ya karena derajat tinggi yang beliau miliki. Akhirnya diambilkan kata Nabi yang diambil dari kata nubuwah. Atau bisa jadi kata Nabi itu diambil dari kalimat naba'a atau cerita. Kenapa Nabi itu dikatakan Nabi diambil dari kalimat naba'a? Ya karena seorang Nabi itu adalah seorang yang membawa naba'a itu artinya cerita atau kabar. Nah, karena memang Nabi itu tugasnya adalah mengambil atau menerima kabarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi. Terus pada kalimat at-tahiyyat, jadi kan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu at-tahiyyatu segala penghormatan kan seperti itu. Karena memang qasdunya itu. Di sini itu artinya at-tahiyyah itu bisa keselamatan. Jadi jam'u tahiyyatin. Jadi kalimat at-tahiyyah itu merupakan jamaknya dari lafaz tahiyyah. Jadi jamaknya tahiyyatin. Apa yang dimaksud dengan tahiyyah? Itu mayahya bihi. Jadi sesuatu yang bisa memberikan kehidupan seperti keselamatan ataupun yang lainnya. Sebagian kalimat at-tahiyyah itu berarti kerajaan, keagungan. Sebagian lagi ada yang mengatakan keselamatan. Nah, intinya yang dimaksud dari tahiyyat itu adalah memuji kepada Allah sebagai zat yang memiliki segala macam bentuk kehidupan bagi makhluk. Tuh. Dan untuk maknanya masing-masing, di sini itu assalamu alayna ibadillahi sholihin. Yang dimaksud dengan al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibat lillahi itu adalah barakatu fa ahabba an-nabi ayyakuna li ibadillahi sholihin. Jadi pada kalimat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut itu kan sebenarnya perintah dari Jibril. Jadi ketika ini diriwayatkan dari ada sebuah khabar bahwasanya Nabi pada peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi sudah sampai pada Sidratil Muntaha, Nabi itu malaikat Jibril yang menemani Nabi itu tidak bisa menemani Kanjeng Nabi terus karena sudah melewati Sidratil Muntaha.
Nah, Nabi pada saat itu oleh Allah dianugerahi nur yang memiliki berbagai macam warna. Nah, sampai-sampai Jibril itu merasa tidak kuat, sehingga Jibril itu bilang kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Nabi, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena makom ini sudah bukan makomku." Tapi kata Nabi, "Oh, jangan tinggalkan aku sendirian ketika mau menghadap Gusti Allah." Jadi ketika mau menghadap Gusti Allah melewati Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa. Tapi kata Kanjeng Nabi kepada malaikat Jibril, "Jangan tinggalkan aku sendirian. Kemarilah, walaupun ikutlah dengan aku walaupun satu jangka saja." Akhirnya malaikat Jibril itu mencoba mengikuti Nabi sampai-sampai karena nurnya Nabi itu sangat dahsyat sampai malaikat Jibril itu hampir terbakar. Tapi malaikat Jibril itu terus mengecil sampai berubah sebesar sekitar seolah-olah itu besarnya sama seperti burung gereja. Kemudian malaikat Jibril tatkala Nabi sudah mau sampai ke Makanul Khitab, tempat di mana Nabiullah Muhammad itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril itu memberikan isyarat kepada Kanjeng Nabi untuk memberikan penghormatan kepada Allah. Kemudian Nabi mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, tapi apa yang dijawab? Assalamu alayka, dijawab oleh Allah. Ya, yang itu ya wes memberikan penghormatan oleh Allah, disambut penghormatannya Kanjeng Nabi. Assalam dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi Allah mendoakan kepada Kanjeng Nabi semoga keselamatan dan keberkahan senantiasa bersamamu wahai Muhammad. Itu jawaban Allah. Tapi Nabi itu sangat mencintai kaumnya sehingga Nabi itu tidak lupa pada kaumnya pada saat menerima salam serta sholawat, doa keselamatan serta berkat rahmat dari Allah. Beliau mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu kan Nabi, ya wes ya Allah, salammu kau terima tapi berikan juga kepada hamba-hambaku yang soleh. Lalu mendengar itu semua, maka seluruh ahli samawati wal ard, seluruh penduduk bumi dan penduduk langit itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi semuanya bersaksi karena keagungan Kanjeng Nabi, di mana pada saat Nabi saya berterima kasih, jadi Nabi menerima keselamatan doa dari Allah yang pasti terkabul. Nabi tidak mau untuk dirinya sendiri, tapi masih memikirkan kepada umatnya, sehingga itu membuat bumi dan langit bergetar. Seraya mereka itu mengungkapkan sebuah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu peristiwa tahiyat itu tadi. Di balik peristiwa disyariatkannya tahiyat itu seperti itu, yaitu terjadinya pada malam Lailatul Isra, pada saat Kanjeng Nabi diangkat oleh Allah menuju Sidratul Muntaha, menembus langit ke-7 untuk bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dari kalimat al-mubarakah itu apa? Al-mubarakah, al-berkah itu adalah khairun ilahiyun la ya'lamunahu illallah. Jadi yang dimaksud berkah itu adalah kebaikan yang sebangsa keilahian, ketuhanan. Itu kalau berkah. Terus sholawat yang dimaksud di sana at-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Sholawat yang di sini itu yang dimaksud itu adalah sholat yang 5 waktu, atau kebaikan yang semua sifatnya sangat umum. Sholawat itu adalah sholat yang 5 atau sholat secara umum atau doa secara umum. Sholawat itu kan juga artinya doa, semua doa. Terus kemudian thayyibat itu seluruh amal perbuatan baik, itu semuanya dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena at-tahiyatul mubarakatus shalawatun itu kan bentuk penghormatan untuk memberikan bentuk pemberian penghormatan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud soleh itu adalah orang muslim. Jadi semua orang muslim kan didoakan ala ibadillah sholihin. Itu semua orang muslim atau orang-orang yang senantiasa memegang hukukillah wa hukukil ibad. Jadi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada hak-hak Allah dan hak-hak sebagai seorang hamba. Itu tadi beberapa sedikit penjelasan yang terdapat pada tasyahud. Tapi intinya yang perlu kita jaga pada saat membaca tahiyat, salah satunya itu adalah setiap tasbih yang semuanya itu ada ke-21 tasbih demi menjaga kesempurnaan bacaan tahiyatnya kita. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan dicatat kegiatan kita pada pertemuan kali ini dijadikan sebagai amal ibadah. Baik para hadirin, kita tutup pemirsa dimanapun Anda berada, kita tutup pengajian kali ini dengan bacaan suratil Fatihah. Al-Fatihah wa ala kulli Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi